Oke, kita akan parkir motor dulu. Ini Honda GL 125 Kiai Jelabrang. Ya, ini saya kasih nama Kiai Jelabrang alias GL Abang, GL Merah. Kita parkir dulu ya untuk mendapatkan informasi apa yang sedang terjadi di sini. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Ya, keberadaan band-band lokal di sini cukup memberikan hiburan ya. Dan benar, ternyata ada kunjungan pejabat tinggi, yaitu Kapolda Banten, Irjen Pol Rudi Herianto. Irjen Pol Rudi Herianto dikenal sebagai polisi yang ramah. Ini karena ia memang berasal dari Solo, Jawa Tengah, daerah yang dikenal memiliki kesantunan tinggi. Dan juga memang Irjen Pol Rudi Herianto adalah perwira tinggi alias bintang polisi yang terpelajar. Gelarnya adalah Profesor Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di kawasan Merak. Ini berada di samping industri kimia. Terlihat dari tangki yang besar sekali. Itu adalah untuk menampung bahan kimia, dan ini adalah tangki yang mengangkut bahan kimia. Akhirnya kita sampai di kawasan pelabuhan Merak ya. Ini hanya untuk 1 menit saja untuk sampai di pelabuhan eksekutif Merak. Di sebelah kiri ada warung Padang yang cukup besar ya, restoran Padang cukup besar. Nah, eksekutif pelabuhan Merak ini rupanya ada keramaian, sepertinya ada banyak polisi ya. Biasa polisi biasa berjaga di sini untuk memantau keadaan, tapi ini cukup banyak polisi, mungkin akan ada kunjungan pejabat. Bapak pasti ya? Ya. Bapak? Ya. Pak Mahfud, Ainus. Oh iya, benar. Tetap di dalam aja, ke dalam. Oh ya. Dari dalam aja. Siap. Itu baru dari Jakarta? Ya? Baru dari Jakarta. Oh, pakai ini. Iya. Berapa hari kalau di Ya pakai motor lama emang sengaja. Siapa, Pak? Ya. Ya. Motor dulu, Pak. Ya. Itu barusan ada Ibtu Sigit. Beliau adalah Humas Polres Cilegon ya. Kita memang beberapa kali ketemu dan sudah saling kenal. Oke, kita akan parkir motor dulu. Ini Honda GL 125 Kiai Jelabrang. Ya, ini saya kasih nama Kiai Jelabrang alias GL Abang, GL Merah. Kita parkir dulu ya untuk mendapatkan informasi apa yang sedang terjadi di sini. Kemudian kita akan melakukan peliputan. Lepas kali. Oh, itu copot tuh, Bro. Itu Budi Tanjung bersama dengan Honda Win-nya ada sedikit masalah. Kuncinya jatuh, kunci obeng maksudnya ya, kunci toolsnya jatuh, ada terbuka itunya, penutup toolsnya terbuka, tapi untung nggak hilang ya, tadi jatuh pas di depan situ. Oke, kita akan segera memantau situasi. Kalau ada keramaian seperti ini biasanya memang akan ada pejabat. Hah? Rupanya businya Budi Tanjung, bukan busi Honda Win ya. Businya Budi Tanjung meledak nih, jadi dia harus ke toilet dulu. Jelabrang alias GL Abang dan Honda Win kita parkir dulu di sini. Dan kita segera melakukan peliputan. Ini adalah Sosoro Mall. Ini terletak di terminal eksekutif. Ini di dermaga 6 ya, memang khusus untuk eksekutif, jadi disediakan mall. Itu dia personil polisi yang sedang bertugas melakukan pengamanan arus mudik Nataru. Mereka menggunakan trail
Kendaraan trail memang diperlukan sehingga mereka bisa bergerak secara mobile dan cepat. Jika terjadi masalah di titik-titik tertentu, mereka bisa langsung meluncur ke lokasi kejadian TKP untuk melakukan pengamanan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.30 WIB tanggal 23 Desember 2022. Situasi di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, tepatnya di Dermaga 6, agak sepi, bro. tidak seramai saat arus mudik Lebaran tahun 2022 kemarin. Kita akan jalan kaki ke dalam, jaraknya sekitar 150 meter. Oke, kita minum air mineral dulu ya. Ini perjalanan cukup jauh, jadi cukup haus. Sementara udara di daerah Cilegon, di daerah Merak ini juga cukup panas. Ya, cuaca seperti ini, cuaca yang cukup panas itu memang biasa terjadi di pelabuhan. Dermaga 6 ini cukup favorit karena adalah dermaga eksekutif. Di sini ada fasilitas mall, Sosoro Mall. Jadi pengendara bisa belanja dulu, bisa ngopi-ngopi dulu di tempat yang cukup representatif ya. Jadi ini menjadi favorit para pengendara. Di atas juga ada Hotel Sosoro. Namun jumlah kamarnya baru sedikit, sekitar 10 sampai belasan saja ya. Jadi pada momen-momen tertentu seperti sekarang biasanya sudah dicewa oleh pejabat-pejabat, termasuk pejabat dari Kementerian Perhubungan dan ASDP sendiri. Jadi kita yang jarang-jarang sini susah dapat kamar. Hotel yang cukup representatif di kawasan Merak ya, kalau dari sini sekitar 2 km ya. Jadi harus keluar dulu dari area pelabuhan. Kalau yang dekat-dekat sini mohon maaf, kamar-kamarnya memang kurang representatif, kamar hotelnya. Kita dengar ada yang menyanyikan sebuah lagu. Itu sepertinya dari band lokal sini yang biasanya memang menghibur para penumpang. Dia berada di depan sebuah kafe. Ada sebuah kafe yang cukup representatif dan para penyanyi lokal biasa mangkal di sini untuk menghibur para penumpang dan juga orang-orang yang nongkrong-nongkrong di kafe. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Situasi di dalam juga cukup sepi ya, hanya sedikit mobil yang melakukan antrean dan boleh dikata ini seperti hari-hari biasa, tidak ada perbedaan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kelihatannya animo masyarakat untuk mudik di arus Natal dan Tahun Baru tidak sebesar seperti biasanya, apalagi kalau dibandingkan dengan arus mudik Lebaran. Mungkin ini kaitannya dengan perkiraan dari BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang memperkirakan ada cuaca buruk sehingga para pemudik mungkin mengurungkan niatnya untuk kembali ke Sumatera, atau mungkin juga kemarin pada saat mudik Lebaran mereka sudah mudik sehingga untuk arus sekarang ini mereka tidak mudik. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Ya, keberadaan band-band lokal di sini cukup memberikan hiburan ya. Dari suasana yang cukup sepi menjadi cukup rame. Di sini ternyata cukup ramai, banyak polisi di sini dan kita akan menyapa mereka. Iya, baru datang.
Dan benar, ternyata ada kunjungan pejabat tinggi, yaitu Kapolda Banten, Irjen Pol Rudi Herianto. Irjen Pol Rudi Herianto dikenal sebagai polisi yang ramah. Ini karena ia memang berasal dari Solo, Jawa Tengah, daerah yang dikenal memiliki kesantunan tinggi. Dan juga memang Irjen Pol Rudi Herianto adalah perwira tinggi alias bintang polisi yang terpelajar. Gelarnya adalah Profesor Doktor yang diraihnya dari Universitas Lampung. Irjen Pol Rudi Herianto memang cukup fenomenal. Ini karena ia bukan lulusan dari Akpol, tetapi lulusan dari perguruan tinggi seperti pada umumnya, dan prestasinya mencapai perwira tinggi bintang 2, merupakan sebuah prestasi tersendiri. Irjen Pol Rudi Herianto, Kapolda Banten, dengan gayanya yang sangat santun dan rajin turun ke lapangan membuat personil di bawahnya sangat segan, sehingga tak heran tempat ini tadi penuh dengan para pejabat tinggi Polda Banten dan juga Polres Cilegon. Kapolda Banten sepertinya akan langsung mengecek keamanan lokasi ini dengan cara berdiskusi dan berdialog dengan para pengendara. Dari mana? Dari Depok. Tadi sama sekali tidak ada apa-apa. Anak-anak liburan. Bapaknya itu. Begitulah gaya Kapolda Banten Irjen Pol Rudi. Ia bisa dengan cepat bergaul dengan masyarakat, berdialog secara ringan dengan para sopir, dengan keluarganya, dengan ramah sekali. Saya beberapa kali meliput Kapolda Banten Irjen Pol Rudi. Memang gayanya memang seperti ini dan senang untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Irjen Pol Rudi juga gemar untuk sidak secara mendadak, dan itu tidak diberitahukan kepada personil di bawahnya. Saya pernah menjumpai hal tersebut ketika pagi-pagi sekali saya sendiri masih memakai sandal jepit di pelabuhan ini untuk melihat dan memantau secara santai, tapi ternyata ada muncul Kapolda Banten Irjen Pol Rudi. Saat itu saya sedang meliput arus mudik Lebaran tahun 2022. Saya nekat pagi-pagi liputan dengan hanya pakai sandal jepit dan belum mandi. Tiba-tiba muncul Kapolda Banten Irjen Pol Rudi, sangat rapi ya, dengan beberapa ajudannya saja berkeliling dan masuk ke kapal-kapal. Tak ingin ketinggalan momen, saya tentu saja nekat dengan hanya mengenakan sandal jepit dan bermodalkan kamera dan belum mandi. Saya nekat melakukan peliputan. Begitulah kisah liputan saya yang cukup unik saat meliput Kapolda Banten Irjen Pol Rudi. Saya pikir itu bukan kesalahan saya ya, karena itu masih sangat pagi sekali, sekitar jam 5.30. Ya, jam 5.30 pagi. Jadi persoalannya adalah di Irjen Pol Rudi yang sangat rajin melakukan sidak di pagi hari. Oke, terima kasih telah mengikuti liputan saya. Semoga dalam beberapa hari ke depan saya mendapatkan konten-konten yang menarik dari liputan arus mudik Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 di Pelabuhan Merak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.